Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembang kol atau bunga kol merupakan jenis sayuran yang memiliki bentuk mirip seperti brokoli. Sekilas, keduanya memang kembar namun memiliki kandungan yang berbeda. Sayuran ini juga dikenal sebagai kubis bunga. Kubis bunga meski mirip dengan brokoli namun juga terdapat perbedaan, yakni sayuran ini mempunyai kepala bunga yang banyak dan teratur secara padat. Kembang kol sangat bagus sebagai sumber serat makanan asam folat, asam pantotenat, vitamin B6, juga kalium. Tumbuhan ini mengandung sedikit lemak jenuh dan sedikit kolesterol. Meskipun mengandung banyak kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh, namun mengkonsumsi kembang kol harus ada batasnya, sebab di dalam sayuran ini juga terkandung zat anti gizi. Sahabat The Green, mana yang lebih bagus antara menanam bunga kol di tanah atau di polybag ataupun pot? Beberapa waktu yang lalu kami iseng-iseng menanam buah kol di toples bekas. Tidak banyak sih, cuma satu. Dan alhamdulillah hasilnya sedikit berbeda dengan bunga kol yang ditanam di tanah. Dari segi perawatan, menanam bunga kol di tanah lebih tenang di hati dibanding di pot. Hal ini dikarenakan menanam di pot tidak boleh telat menyiram. Lupa menyiram sehari saja bisa berakibat fatal. Kesimpulan, dari hasil tes kecil-kecilan, dan ini kami lakukan sambil lalu saja, menanam bunga kol di tanah dan di pot, maka bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dengan perlakuan yang sama, bibit sama, umur juga sama, ternyata buah kol yang tumbuh di tanah lebih adem dipandang. Oh ya, sekedar info buat sobat The Green bahwa bibit bunga kol ini kami beli di pasar, jadi bukan menanam benih dari awal. Jika sobat ingin mencobanya, bisa cari bibit di pasar terdekat. Biasanya kalau pas hari Ahad atau hari Minggu banyak yang jual. Atau juga bisa ke toko-toko bunga atau toko atau tanaman yang banyak kita jumpai di pinggir-pinggir jalan. Berikut beberapa keunggulan menanam bunga kol di tanah versi The Green tentunya. 1. Lebih lebar daun dan lebih lebar. Dari segi warna, daun hasilnya sama saja, sama hijaunya. Dari segi batang, untuk yang ditanam di tanah lebih besar dan lebih kuat dibanding buah kol yang di pot. Yang ketiga, bunga kol lebih besar dan lebih rapat. Namun jika sobat memiliki lahan terbatas, maka menanam bunga kol di pot atau di polybag atau di botol bekas merupakan pilihan yang tepat. Saran kami, jika ingin cepat memanen, belilah bibit yang sudah berumur sekitar 3 mingguan, 3 atau 4 mingguan, daripada beli butiran benih yang tentu akan memerlukan waktu lebih lama. Tip menanam bunga kol di pot atau polybag. Yang pertama, media tanam. Media tanam yang bagus untuk bertanam di pot atau di polybag adalah menggunakan campuran antara tanah, pasir, pupuk kandang atau kompos. Penggunaan pasir dapat diganti dengan serbuk kayu gergajian atau sekam. Utamakan sekam bakar agar bobot media tanamnya lebih ringan. Media tanam yang diisikan ke dalam pot terdiri atas campuran tanah, pasir atau sekam atau serbuk gergajian, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Jadi campuran tanahnya 1 bagian, kemudian pasir sekam atau serbuk 1 bagian, kemudian pupuk kandang 1 bagian. Namun jika tanah kebun terlalu liat atau terlalu banyak mengandung pasir, perbandingan tanah kebun dengan pasir sekam atau serbuk gergaji serta pupuk kandangnya menjadi 2:1:2. 2 bagian tanah kebun, 1 bagian pasir atau sekam atau serbuk gergaji, 2 bagian pupuk kandang.
Tip yang kedua, pilihlah bibit yang segar, tidak layu, serta memiliki daun yang utuh. Ketiga, lakukan penanaman pada waktu sore. Jangan pagi atau siang hari saat panas demi menyelamatkan tanaman dari stres berkepanjangan. Tip keempat, lakukan penyiraman yang teratur, yakni di pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari di atas jam 5 sore. Tip kelima, pastikan penempatan pot atau polybag di lokasi yang cukup mendapatkan suplai simat atau sinar matahari, utamanya waktu pagi. Tip yang keenam tentang pemupukan. Untuk pupuk tanaman organik yang simple bisa dibeli di toko-toko terdekat. Gunakan pupuk cair sehingga cukup semprot saja tanpa harus ribet dan berkotor-kotor. Pupuk cair banyak juga dijual di marketplace. Ada SOTHCS atau dari NASA juga ada. Silahkan pilih yang cocok saja ya. Penyemprotan bisa dilakukan seminggu sekali. Tip ketujuh tentang pengendalian hama. Masih sama seperti pemupukan yang di atas, gunakan pupuk organik cair yang mudah diaplikasikan dan cukup disemprot-semprot saja tanpa harus ribet, tanpa harus berkotor-kotor. Sobat The Green bisa menggunakan merek apa saja yang saat ini sudah banyak dijual di marketplace. Misalnya Pivok, atau yang dari NASA, atau dari GDM, yang penting yang cocok saja. Penyemprotan bisa dilakukan seminggu sekali. Bagaimana? Mudah bukan bertanam buah kol dalam pot atau polybag? Sahabat The Green, sebagai tambahan informasi bahwa seperti yang sudah dijelaskan di atas, bunga kol terdapat banyak kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Berikut adalah manfaat buah kol bagi kesehatan. Pertama, menyehatkan pencernaan. Kembang kol kaya akan serat dan air. Keduanya penting untuk menghindarkan sembelit, menjaga sistem pencernaan sehat, dan menurunkan risiko kanker usus besar. Serat penting karena memberikan makanan bakteri sehat dalam usus yang membantu menurunkan peradangan dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang kedua, baik untuk diet. Serat juga dapat mempunyai peran dalam cara mencegah kelebihan berat badan karena kekuatannya untuk mendukung rasa kenyang dan menurunkan asupan kalori secara menyeluruh. Kembang kol mengandung kalori yang cocok sebagai menu diet. Sebagai sumber serat yang bagus, manfaat kembang kol bagi kesehatan mampu memperlambat pencernaan dan meningkatkan rasa kenyang. Kadar air yang tinggi merupakan aspek lain dari penurunan bobot tubuh dalam kembang kol. Mencegah kanker. Bunga kol mengandung antioksidan yang membantu menghindarkan mutasi sel dan menurunkan stres oksidatif dari radikal bebas. Meningkatkan daya ingat. Kubis punya beragam kolin yang mempunyai beberapa fungsi penting dalam tubuh. Kolin merupakan nutrisi penting dan serbaguna yang membantu tidur, pergerakan otot, belajar, dan daya ingat. Kolin juga membantu menjaga struktur membran sel, membantu transmisi impuls saraf, membantu penyerapan lemak, dan menurunkan peradangan sangat parah. Memperkuat tulang. Manfaat kembang kol bagi kesehatan juga kaya akan vitamin K. Asupan vitamin K yang rendah telah dikaitkan dengan risiko patah tulang dan osteoporosis lebih tinggi. Konsumsi vitamin K dapat meningkatkan kesehatan tulang. Fungsinya yakni bertindak sebagai pengubah protein metrik tulang, meningkatkan penyerapan kalsium, menghindarkan ekstresi kalsium dalam urin. Melancarkan sirkulasi darah.
Asupan tinggi serat telah dikaitkan dalam menurunkan resiko masalah kardiovaskular. Orang yang mengkonsumsi suplemen kalsium mungkin berisiko mengalami penumpukan kalsium di dalam pembuluh darah. Mengkonsumsi vitamin K dengan kalsium yang ada pada kembang kol bagi kesehatan dapat menurunkan terjadinya hal tersebut. Sahabat The Green, begitu besar manfaat buah kol, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menanamnya. Toh menanamnya juga tidak terlalu sulit-sulit amat. Solusi bagi yang tidak punya lahan bisa menggunakan pot atau botol bekas. Insya Allah hasilnya tetap bisa dinikmati untuk hidup yang lebih sehat. Sahabat The Green, terima kasih telah mampir ke channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.